wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Watani dari Tadris Fisika semester 5 kelas B. Pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran Fisika di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar termodinamika. Yang mana pokok pembahasannya adalah yang pertama yaitu pengertian termodinamika, yang kedua yaitu sistem termodinamika, yang ketiga yaitu keadaan termodinamika, dan yang terakhir yaitu hukum termodinamika. Yang pertama yaitu pengertian termodinamika. Termodinamika berasal dari bahasa Yunani yaitu thermos yang berarti panas dan dinamik yang berarti perubahan. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja, entropi, dan kespontanan proses. Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik. Pada sistem tempat terjadinya proses perubahan wujud atau pertukaran energi, termodinamika klasik tidak berhubungan dengan kinetika reaksi atau kecepatan suatu proses reaksi berlangsung. Karena itu, penggunaan istilah termodinamika biasanya merujuk pada termodinamika setimbang, yang mana konsep utamanya adalah proses kuasi-statik yang diidealkan. Sementara itu, termodinamika bergantung waktu adalah termodinamika tak setimbang. Kemudian submateri yang kedua, sistem termodinamika. Ada 3 jenis sistem berdasarkan jenis pertukaran yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Yang pertama yaitu sistem terisolasi. Tak terjadi pertukaran panas, benda atau kerja dengan lingkungannya. Contohnya dari sistem terisolasi ini adalah wadah terisolasi seperti tabung gas terisolasi. Yang kedua yaitu sistem tertutup. Terjadi pertukaran energi yaitu panas dan kerja, tetapi tidak terjadi pertukaran benda dengan lingkungannya. Contohnya seperti rumah hijau. Yang terakhir yaitu sistem terbuka. Terjadi pertukaran energi yaitu panas dan kerja dan benda dengan lingkungannya. Sebuah pembatas memperolehkan pertukaran benda disebut permeable. Contohnya adalah samudra. Submateri yang ketiga yaitu keadaan termodinamika. Ketika sistem dalam keadaan seimbang dalam kondisi yang ditentukan, ini disebut dalam keadaan pasti atau keadaan sistem. Untuk keadaan termodinamika tertentu, banyak sifat dari sistem dispesifikasikan. Properti yang tidak tergantung dengan jalur di mana sistem itu membentuk keadaan tersebut disebut fungsi keadaan dari sistem. Bagian selanjutnya dalam seksi ini hanya mempertimbangkan properti yang merupakan fungsi keadaan. Jumlah properti minimal yang harus dispesifikasikan untuk menjelaskan keadaan dari sistem tertentu ditentukan oleh fase Gibbs. Biasanya seseorang berhadapan dengan properti sistem yang lebih besar dari jumlah minimal tersebut. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu hukum termodinamika. Di sini hukum termodinamika ada 4. Yang pertama yaitu hukum awal atau zeroth law termodinamika. Hukum pertama termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan yang terakhir yaitu hukum ketiga termodinamika. Yang pertama yaitu hukum awal atau zeroth law
termodinamika. Hukum awal menyatakan bahwa sistem dalam keadaan setimbang dengan sistem kerja, maka ketiganya dalam saling setimbang satu dengan lainnya. Hukum ini dimasukkan setelah hukum pertama. Kemudian hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika yaitu hukum yang sama dengan terkait dengan kasus kekekalan energi. Hukum ini menyatakan perubahan energi dari suatu sistem termodinamika tertutup sama dengan total dari jumlah energi kalor yang disuplai ke dalam sistem dan kerja yang dilakukan terhadap sistem. Hukum ini dapat diuraikan menjadi beberapa proses, yaitu proses dengan isokorik, isotermik, isobarik, dan juga adiabatik. Hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika terkait dengan entropi. Tidak ada bunyi untuk hukum kedua termodinamika. Yang ada hanyalah pernyataan-kenyataan eksperimental yang dikeluarkan oleh Kelvin, Planck, dan Clausius. Pernyataan Clausius, tidak mungkin suatu sistem apapun bekerja sedemikian rupa sehingga hasil satu-satunya adalah perpindahan energi sebagai panas dari sistem dengan temperatur tertentu ke sistem dengan temperatur yang lebih tinggi. Kemudian pernyataan Kelvin, Planck, tidak mungkin suatu sistem beroperasi dalam siklus termodinamika dan memberikan sejumlah neto kerja ke sekeliling sambil menerima energi panas dari suatu reservoir termal. Kemudian total entropi dari suatu sistem termodinamika terisolasi cenderung untuk meningkatkan seiring dengan meningkatnya waktu mendekati nilai maksimumnya. Hal ini disebut dengan prinsip kenaikan entropi, merupakan korolari dari kedua pernyataan di atas atau analisis hukum kedua termodinamika untuk proses dengan menggunakan sifat entropi. Kemudian hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan terhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Mungkin hanya sekedar ini yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.